Perkenalkan, nama saya Putri Mayangsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dan ERD. McDonald merupakan salah satu restoran siap saji yang terkenal di Indonesia. Setiap kota biasanya memiliki minimal satu McDonald. Setiap McDonald memiliki lebih dari satu pegawai. Setiap satu pegawai melayani satu atau lebih konsumen. Setiap satu konsumen dilayani oleh satu pegawai, dan setiap konsumen memesan satu atau lebih menu. Konsumen yang sudah memesan menu wajib membayar bil yang diberikan. Setiap satu menu pasti berada di satu bil, dan setiap satu bil terdapat banyak menu. Setiap satu pegawai bisa melayani satu atau lebih konsumen. Banyak konsumen bisa dilayani satu pegawai. Setiap konsumen bisa memilih satu atau lebih menu. Setiap menu bisa dipilih satu atau lebih oleh konsumen. Konsumen dan menu menghasilkan many to many dan harus dipecah menjadi satu proses, yaitu proses pemesanan. Setiap satu menu berada di satu bil, dan setiap satu bil terdapat di banyak menu. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel database. Sebelum kita membuat tabel, kita akan membuat database kita terlebih dahulu dengan perintah create database. Nama database kita yang akan kita buat yaitu pemesanan underscore menu. Setelah kita membuat database, kita harus menggunakan database yang kita buat, yaitu dengan perintah us nama database kita tadi yaitu pemesanan underscore menu. Setelah jadi database kita, baru kita bisa membuat tabel database. Kita memiliki tabel tadi yang ditemukan di ERD adalah pegawai, konsumen, menu, proses pemesanan, dan bill. Kita membuat tabel pegawai terlebih dahulu dengan perintah create tabel pegawai, langsung ke ID pegawai chart 5, primary key, nama pegawai varchart 25, alamat pegawai varchart 30, jenis kelamin varchart 10, nomor telepon varchart 15. Setelah kita bisa membuat create tabel, kita run, dan kita akan melihat tabel kita berhasil atau tidak, yaitu dengan perintah select bintang atau kali from nama tabel kita, yaitu pegawai titik koma. Kita langsung run, dan jika berhasil, maka tabel yang kita buat tadi akan langsung muncul. Jadi cara pembuatan tabel itu yaitu menggunakan perintah create tabel. Nama tabel kita apa? Seperti tadi kan kita membuat pegawai, jadi kita akan membuat yang lainnya sama seperti itulah, create tabel, konsumen, menu, pemesanan, dan bill. Setelah jadi, baru kita menggunakan perintah select kali atau bintang from nama tabelnya untuk menampilkan tabel yang kita buat tadi berhasil atau tidak. Jadi cara pembuatan tabel adalah seperti itu. Dan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya bagaimana cara memasukkan atau menginputkan data kepada tabel kita yang dibuat tadi. Yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Natasha. Terima kasih. Jadi di sini aku bakal ngejelasin cara masukin data pada tabel. Jadi caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal insert into, terus tabel apa yang mau kalian masukin, kan misalkan data pada tabel pegawai, terus value, terus buka kurung, terus tanda petik, masukin datanya, terus kalian tutup lagi pakai tanda petik lagi. Terus buat misahinnya antara data selanjutnya kalian bisa gunain koma, terus tanda petik lagi, data, tanda petik lagi, koma, dan seterusnya sampai dalam data itu habis ke satu baris. Kalau kalian mau pindah ke baris selanjutnya, kalian bisa gunain buka kurung dan tutup kurung lagi. Kalau menginput datanya sama lagi, kalian harus ada tanda petiknya. Nah, buat kalian masukin data pada tabel-tabel selanjutnya, itu caranya sama. Jadi, insert into tabel apa yang mau kalian masukin datanya. Untuk proses yang terakhir yaitu proses join yang akan kami lakukan, di sini kami menggunakan select lagi. Itu kita masukkan tiga tabel, yaitu tabel konsumen, tabel menu, dan
tabel bill. Di mana tabel konsumen itu kita menggunakan ID konsumen dan nama konsumen. Sedangkan di tabel menu sendiri kita menggunakan kode menu. Dan untuk tabel bill kita menggunakan total harga. Nah, setelah select dan nama tabel serta isi tabel yang kita masukkan, selanjutnya kita masukkan from. From itu untuk kita memberitahu tabel apa saja yang kita gunakan. Karena di sini kita pakai 3 tabel, maka kita tuliskan 3 tabel, yaitu konsumen, menu, dan bill. Selanjutnya kita masukkan kondisinya menggunakan where, di mana kita masukkan 2 tabel, yaitu tabel menu dan tabel bill. Nah, kita masukkan dulu yang ada foreign key-nya, lalu baru kita masukkan yang primary key-nya. Di sini aku jadi masukin tabel bill-nya dulu menggunakan kode menu, sama dengan untuk tabel menunya itu juga kode menu sebagai primary key-nya. Lalu di sini kita akan menampilkan data yang memiliki harga lebih besar atau sama dengan 15.000. Maka kita menggunakan N, total harga lebih besar sama dengan 15.000. Itu saja.